negara kita ini itu bukan kaleng-kaleng. Harus benar terstruktur, sistematis dan masif. Sebenarnya kalau kita mau membangun karakter building tadi bangsa itu, ya kita minta kepada generasi masing kita be smart gitu kan ya, bahwa sesuatu yang Anda baca, yang Anda terima melalui sosial media itu informasinya itu tolong diseleksi. Sejarahnya memang begitu. Kita ada yang menang, nanti yang kalah mengatakan yang menang itu curang. Ada 128, nggak mungkin mereka kompak. Iya. Mereka yang teriak harus. Kita ini mungkin pemerintah ke depan mudah-mudahan bisa concern ke situ. Karena ini harus gerakannya harus TSM, Pak, terstruktur sistematis dan masif. Ya, kita minta bagi orang yang mengerti sosial media, jangan hanya masuk ke salah satu grup aja. Bahwa ujungnya bangsa kita tuh kurang sportivitas. Iya. Jadi karena mundurnya akhlak, mundurnya budaya, misalnya budaya untuk berpikir positif, budaya untuk sportif. Ini juga bro, biasanya kan kalau orang kepepet jadi kreatif. Iya. Nah, sebentar, relax. Action. Jumpa lagi. Pemirsa orkestra di rumah. Hari ini mantap kali. Mantap banget. Kali ini Orkes TV hadir di markas besar orang besar. Orang-orang besar. Dan kali ini ada beberapa hal yang baru, yaitu salah satunya Orkes TV ditemani oleh Kak Debbie. Hai. Kak Debbie, boleh kenalin sebentar Pak. Kak Debbie ini kali ini berperan sebagai host juga. Bisa dikeroyok orang. Kita bisa keroyok Pak. Nah, kalau di Orkes TV Pak, izin perkenalan sedikit Pak. Orkes TV, obrolan keren setia kawan. Iya, siap. Kita punya jargon politik secukupnya, setia kawan selamanya. Wah, senang saya. Dan di Orkes TV ini nggak diperkenalkan Pak, tapi memperkenalkan diri Pak. Nanti saya bantu ininya sih Pak. Iya. Boleh perkenalkan diri Pak. Iya. Saya dulu. Oke Pak. Ya, saya perkenalkan, nama saya Indra Fahrizal. Saya salah satu pengurus di JW Movement, ya. Banyak orang bertanya JW Movement itu apa? Yang jelas adalah JW Movement itu adalah organisasi yang kita bentuk untuk menyalurkan dan membina lebih kurang 20-an organisasi relawan, yang khusus untuk saat ini. Yang kemarin sampai untuk Pilpres ini kita itu sepakat dan berkomitmen untuk memenangkan 02. Ya ini kita. Dan berhasil sukses menang. Dan berhasil sukses soalnya ya, walaupun sekarang masih dalam tahap quick count lah ya, atau real count. Tentu ujung-ujungnya nanti yang memutuskan itu adalah KPU lah. KPU. Tapi sungguh begitu. Kita tentu sangat bersyukur lah bahwa kita bersama Bu Debbie, sama teman-teman yang lain itu sudah mencurahkan apa yang kita punya, ya, ke semua kemampuan kita untuk memenangkan pasangan 02. Ya, tentu hasilnya nanti kita serahkan KPU dan semua stakeholder yang lain. Ya. Itu mungkin ya, ini ya, selain di JW Movement, saya itu juga dosen sebagai dosen praktisi di Universitas di Jakarta dan dosen di Universitas Asa Indonesia. Ya, sebenarnya saya jadi dosen ini masih baru-baru aja. Sebelumnya saya adalah praktisi ya di beberapa perusahaan multinasional di Jakarta. Mungkin begitu aja kali. Ya, dulu memang waktu Pak Wiranto jadi Menko Polhukam, saya itu ditunjuk sama beliau untuk menjadi staf khusus
untuk bidang ekonomi dan moneter. Oh. Ya, saya memberikan masukan kepada Pak Wiranto tentang apa namanya itu keadaan ya perkembangan ekonomi dan moneter yang mungkin akan mempengaruhi kebijakan Indonesia. Oke. Ya, itu peran saya waktu itu. Jadi sekarang udah enggak lagi ya. Biasa gitu, Kak. Ilmu padi. Semakin tinggi semakin mundur. Iya. Iya kan. Tadi bilang baru-baru jadi dosen. Ya, ilmu itu banyak itu ya, Kak. Masuk materi, Kak. Silakan tanya, Kak. Suara agak kencang sedikit biar dibantu kita, Pak. Kak. Nah, ini sebenarnya ya kita kan udah tahu Pak Indra ya. Pak Indra ini sebagai sekjen ya. Teman yang diketuai oleh Bapak Wiranto ya. Sekjen, dan ini luar biasa loh, karena membawahi 20-an relawan, relawan, jadi semacam aliansi. Iya. Dan memang saya sendiri jujur memang suka aktif juga diundang oleh beliau yang relawan itu berkonsolidasi apa namanya, membuat juga podcast pernyataan dari Pak Wiranto dan pengurus lainnya. Nah, ini nih Pak, terkait nih isu-isu belakang, ya mau nanya gitu nih. Ini kan banyak banget nih sekarang serangan nih Mas 02 ya, bahwa ada kecurangan, ya, tetapi by the time juga kita menemukan sebenarnya ya maksudnya pihak-pihak yang mungkin mengatakan adanya kecurangan itu justru juga melakukan hal yang sama. Maksudnya kan pemilu itu boleh dong, namanya curiosity itu ya kita nanya. Nah, gimana nih tanggapan Pak Indra soal maksudnya adanya tuduhan kecurangan dan lain-lain gitu Pak maksudnya? Ya, ini pertanyaannya berat juga ya. Buat seorang Pak Indra enggak? Iya, saya pikir gini, kan bukan saya yang mengatakan ya, ada Pak Mahfud MD mengatakan biasanya itu yang kalah itu mengatakan yang menang curang, gitu kan ya. Nah, jadi maksud saya hal yang wajar aja lah, ya hal wajar bahwa bisa jadi sejarahnya mau begitu. Kita ada yang menang, nanti yang kalah mengatakan yang menang itu curang. Tapi selanjutnya memang kita juga harus kita yang rasional, yang kata orang yang masih waras lah, ya kan ya. Kalau memang ada kecurangan, sistem pemilu kita ini kan sudah didesain sedemikian rupa, iya kan ya. Ada pelaksana pemilunya, which is bukan pemerintah, beda dengan Orde Baru. Kalau dulu KPU itu udah organ pemerintah, gitu kan ya. Sesuai reformasi bukan organ pemerintah lagi, ya. Komisionernya dipilih oleh DPR dan seterusnya. Itu pelaksananya. Kemudian ada Bawaslu, iya kan ya. Ada juga DKPP ya namanya ya. Kalau memang misalnya dari Bawaslu itu masalah tidak tuntas, nanti DKPP ada. Ada penegakan hukum dan seterusnya. Artinya secara sistem sudah ada, ada kan ya. Kemudian dalam pelaksanaannya itu di setiap TPS itu ada saksi, ya kan ya, yang dari masing-masing, ya kan ya. Ada ada KPPS-nya, di mana KPPS-nya ini sama sekali bukan pemerintah, ya kan, yang menunjuk dan seterusnya. Kemudian Bawaslu sendiri telah menyiapkan juga sistemnya, ekosistemnya. Itu kalau nggak saya salah, itu ada 128 masyarakat pemantau pemilu. Ya, 128. Iya, mereka itu pakai sistem yang macam-macam, ada kawal pemilu dan seterusnya yang mereka siapkan. Saya punya salah satu pemantau pemilu juga yang saya kenal, namanya LPP Surang. Mereka punya sistem ya untuk memantau itu dan seterusnya. Itu dari tadi itu. Dan tadi juga kita katakan, kalau misalnya itu adalah pelanggaran, kecurangan atau pelanggaran apapun, sebenarnya menurut saya yang pertama kali berteriak itu bukan kontestan, pemantau itu sih. Pemantau yang harusnya berteriak. Ada 128, nggak mungkin mereka kompak. Iya. Mereka yang teriak seharusnya. Saya sampai saat ini saya belum dengar. Mudah-mudahan salah. Belum ada dari mereka ini yang berteriak mengatakan curang gitu kan ya. Curang dan seterusnya. Nah, mereka ini surat jalurnya. Kalau misalnya masalah kriminal, pergi ke penegakan hukum.
Pidana ya. Pidana dan seterusnya ada sistemnya. Oh, kalau mau kena kode etik, pergi ke Bawaslu, nanti diproses dan seterusnya. Itu sudah ada sistemnya, ya kan? Sudah ada sistemnya. Nah, menurut saya yang berteriak curang ini itu bukan berasal dari stakeholder yang pelaksana pemilu tadi. Ya. Kebanyakan itu dari kontestan, ya, kontestan atau pendukung kontestan. Yang diteriakkan kecurangan itu karena apa? Karena dilihat dari hasil quick count, ya, quick count. Sekarang kita lihat apa itu quick count. Ya. Quick count itu adalah sistem yang dibuat oleh KPU melalui sistem Sirekap itu ya. Itu adalah kewajiban dari KPU untuk melaksanakan kewajiban akuntabilitasnya, keterbukaan, transparansinya kepada publik. Ya. Kalau nggak ada kewajiban seperti itu, mungkin KPU juga akan menyiapkan Sirekap itu. Ya. Nah, Sirekap itu apa fungsinya? Sirekap itu hanya memberikan gambaran kepada layak umum. Seperti ini loh. Proses kita sampai sekarang ini yang sudah dicatat seperti ini, ya kan ya. Kemudian secara secara on time, live, itu ditayangkan. Bisa diakses oleh semua orang. Diakses semua orang. Ya. Kemudian Sirekap ini bukan hasil resmi. Ya, hasil resmi. Sepengetahuan saya, hasil resmi itu adalah nanti hasil yang diumumkan oleh KPU berdasarkan hasil manual. Jadi hard copy-nya udah sama. Iya, manual dihitung satu-satu mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Itu nanti yang akan diumumkan oleh. Ini hanya alat buat masyarakat untuk mengetahui perkembangan. Nah, kalau itu saja misalnya dianggap curang dan seterusnya, ya saya pikir enggak pas gitu kan ya, enggak pas. Jadi tunggu aja nanti hasilnya seperti apa yang disampaikan oleh KPU setelah perhitungan manual selesai. Ya, selesai. Ya sekarang ngapain kita komenin? Ya, karena itu juga enggak ada ininya, enggak akan ngaruh juga. Sekarang malah itu Pak, izin potong Pak. Sekarang malah Sirekap yang dipermasalahkan. Iya, kan ya. Ada dapat share video di Singapura begini-begini servernya. Video mengatakan gini, itu persentasenya udah ditetapkan dulu. Iya, ya sini dapat 58, ini 14, ini 7 24 dan seterusnya. Nah, nanti data yang masuk ini itu menyesuaikan itu. Saya pikir kalau dia itu bicara sama orang yang nggak ngerti Excel, mungkin orang ketawa-tawa. Iya aja. Tapi kalau kita tahu gimana caranya, iya kan? Caranya. Tapi memang biasanya informasi seperti ini memang ditujukan bagi orang-orang yang awam tadi itu. Ini Pak, kita nih kalau boleh sih aku masuk Pak ya. Karena kegelisahan Orkes TV Pak, tim Orkes tuh ngelihatnya gini Pak. Kemarin sempat bahas juga kan, bahwa ujungnya bangsa kita tuh kurang sportivitas. Iya. Jadi karena mundurnya akhlak, mundurnya budaya, maksudnya budaya untuk berpikir positif, budaya untuk sportif, budaya untuk kita kompetisi. Oke, ketika kita berkompetisi, strategi apapun kita pakai untuk menang, gitu kan. Tiba-tiba begitu kompetisinya sudah selesai, baru timbul itu nggak sportif banget gitu loh. Menurutku, apapun hasilnya, kita harus berkomitmen, gitu kan, bahwa kita kita main ya, gitu kalau nggak punya bahasa ya, kita main lah, ya, gitu kan. Setelah main, second dong, kan sudah selesai. Itu sebenarnya pilpres ini kan kayak orang kalau saya analogikan ini ya, kayak orang memanjat tebing lah. Ada 3 orang memanjat tebing, ya 1, 2, 3, ya kan ya. Aturannya semua udah disetujui bertiga ini, apa yang kita lakukan dan mana yang boleh, mana yang udah jelas. Kemudian orang mulai, ayo mulai sekarang manjat nih, gitu kan ya.
dalam kasus seperti ini, contohnya misalnya dua-dua lebih cepat sampai, iya kan ya, lebih cepat dia nyampe dan ini dan seterusnya. Yang lain, ya seharusnya yang Anda bilang tadi itu, mereka setelah selesai harus second dong. Iya. Iya deh. Iya. Second. Ini bukan perang, ini kompetisi. Yes. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia namanya perlombaan. Beda ada perlombaan sama pertandingan. Yes. Pertandingan itu ada lawan adu lawan gitu ya. Itu ada pertandingan. Kalau perlombaan itu kayak lari. Yeah. Orang mengukur lari itu diukur ada kekuatan masing-masing orang itu. Yes. Ya, Betul. jadi sama orang. Bukan bagaimana kemampuan orang itu menjatuhkan yang lain, bukan itu. Betul. Ya, bukan. Kalau melarikan lomba itu kemampuan orang itu yang diukur itu adalah seberapa kuat ya, seberapa cepat, gitu kan ya, dia untuk sampai ke tujuan. Betul. Iya. Jadi kemampuan orang untuk ya melemahkan orang lain itu sebenarnya nggak masuk. Yeah. Betul. Kalau naik, nah Yeah. itu mungkin yang bisa apa namanya menurut saya itu mungkin perlu lah. Menarik tuh Pak. Iya. Analogi Pak Indra ini menarik. Tebing. Seperti lomba lari ya, menjadi tebing lomba lari tidak saling menekel menjatuhkan sebenarnya. Bukan. Kekuatan masing-masing. Maka kemarin kita lihat itu orang mencoba menjatuhkan orang lain, mengenyek orang lain, mengukakan kejelekan-kejelekan orang lain. Betul. Sebenarnya nih orang nggak ngerti definisi lomba tadi itu. Betul. Lomba orang enggak gitu. Beda sama pertandingan bola. Itu orang tackle menekel gitu kan ya. Kayu lah ya. Kayu di bawah. Ya, jadi bukan. Seharusnya kekuatan Anda yang ditunjukkan gitu kan ya. Kecepatan Anda yang ditunjukkan. Gitu kan ya. Kalau lompat tinggi misalnya ketinggian Anda yang Anda tunjukkan, bukan bagaimana Anda bisa menjatuhkan orang lain dan seterusnya. Jadi nggak heran kalau hasilnya kita lihat sekarang seperti itu. Iya. Artinya rakyat lebih cerdas dari kontestan. Menarik ya? Rakyat lebih cerdas tuh, perhatikan tuh orkestra. Padahal lomba kok lari kok malah tekel-tekel gitu kan ya? Ini gimana? Yang ngeri Pak sekarang pembangunan pembangunan opini ya Pak. Penyesatan opini kalau bahasa kasar itu. Iya kan? Jadi mereka tuh kayak pakai kalau di ini kan ada law of attraction gitu. Afirmasi gitu ya. Jadi strategi itu dipakai untuk hal buruk loh. Dia bangun opini, afirmasi soal udah menang kok ini bla bla bla. Sesat loh padahal begitu lo buka kamar bangun tidur buka kamar kok beda. Lagi itu yang dianggap kecurangan terus waktu sebelum pemilu itu katanya ada penunjukan pejabat-pejabat. OPJ ya. PJ katanya itu kan bukan bukan kemauannya pemerintah. Kalau anggaplah bahwa itu adalah pemerintah yang melakukan itu. Ya, dalam hal ini orang langsung tunjuk Jokowi misalnya. Enggak itu. Itu amanat undang-undang. Kalau itu nggak dilakukan Jokowi, itu Jokowi yang salah. Iya. Ada kekosongan. Ada kekosongan. Dan dalam aturannya kekosongan itu diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat sementara sebelum proses pemilu sebelumnya dilakukan. Dan itu wajar dan itu udah ada undang-undangnya. Ya harus diangkat pejabat yang masih aktif, gitu kan ya, aktif. PNS, ya kan, bukan orang-orang sembarangan yang diangkat. Ya itu udah salah lagi. Ya kalau apalagi ya yang diangkat itu kan PNS yang berada di bawah sumpah. Jadi ya nggak segampang itulah. Orang untuk istilahnya itu dia juga takut Tuhan. Saya pejabat yang dilantik ini pasti juga punya iman. Dia bersumpah di atas kitab sucinya, gitu kan, kepada Tuhan, dan itu kan maksudnya sebenarnya menuduh juga bahwa para pejabat yang diangkat ini bisa melacurkan, maksudnya gitu loh, bisa menggadaikan iman dia, menginiin sumpah dia hanya untuk jabatan atau apapun itu gitu loh. Saya rasa itu terlalu menghina juga terhadap keberadaan si PJ itu. Iya dong. Kalau saya jadi PJ juga saya mikirnya, wah kok kamu segitu rendahnya, kamu pikir saya bisa untuk memenangkan gitu loh, karena itu kan dari itu masih pilihan. Kalau seharusnya misalnya pengangkatan PJ tersebut, pejabat-pejabat tersebut, bukan penjabat ya, penjabat itu menyalahi aturan, kan bisa di PT UN. Betul. Misalnya ya ada misalnya persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang untuk menjadi penjabat sementara itu
itu menyalahi undang-undang. Ajukan PT UN ya. Betul. Terus Ada jalur. ada jalurnya semua. Jadi bukan dikatakan udah diangkat. Waktu itu bilang tadi sebelum ini tenang-tenang aja. Tiba-tiba sekarang, masih terjadi seterusnya. Itulah. Tapi lucunya, ini kan serentak. Kan kata ketika pilpres dilaksanakan serentak, seharusnya ya pasti ada kesamaan dong. iya, jadi kan tuh tadi cumanya Pak Mahfud MD itu yang menang dan yang ya biasa-biasa aja. Iya. Yang kalah itu yang sebenarnya Kalau orang minta, iya. kalau menang itu menang ya. Iya. Kalau Baik, kita bisa lihat dari situ juga. iya. Tapi sebenarnya Pak membangun narasi-narasi seperti kecurangan, ya, seperti Bapak bilang tadi kan kita juga akhirnya dibukakan ya orkestra ya, bahwa sebenarnya kan sudah dipersiapkan sistemnya, mekanismenya, bagaimana harus dilaksanakan. Iya. Jujur waktu kemarin saya juga nusuk ya, nyoblos Pak di TPS saya. Saya melihat itu luar biasa loh, dibanding 2019 profesionalnya udah meningkat dan nggak segampang itu juga. Saya kan pelajarin juga nih untuk kita bermain, nyerahin KTP dulu, dicek dulu, baru ngambil surat suara, kita buka dulu di situ. Ngambil foto aja nggak boleh. Kameranya ngambil foto. Betul. Jadi ditahan. Jadi mesti gini loh, ya nggak segampang itu untuk melakukan gitu loh. Kecuali dia memang udah agak-agak ini ya, ada saksi-saksi dari ini. Nah kemudian jadi kan seperti Bapak terangkan tadi itu kan pembelajaran buat kita semua bahwa sebenarnya udah disiapkan dan apa ada jalurnya juga. Ketika kamu udah kuat, bukan membangun narasi ataupun opini-opini yang akhirnya membuat pemilu ini seperti tidak valid. Tidak. Jadi sebenarnya ini malah nggak memberikan pembelajaran yang baik buat generasi muda kita dalam cara berkontestasi. Iya. Itu yang kita sayangkan gitu lah ya. Mereka katanya mereka ahli hukum, kita yang awamnya aja ngerti kan ya. Seharusnya perlu belajar hukum untuk memahami itu kan ya. Harusnya beliau yang seharusnya beri pencerahan. Mengademkan. Tapi ini sih Pak ya, mungkin masanya kan semua dikaitkan dengan politik Pak ya pasti. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak dari analisis Bapak pribadi, pengen nanya nih dikit nih gitu kan, personal gitu. Pak dalangnya. Masih dalang yang mana nih? Ya ini Pak, kenapa kok kesannya kita tuh mau ditarik untuk mundur, untuk bodoh gitu kan, bahwa ini ada demo lagi nih curang gitu kan segala macam menyerang tuh. Analisis Bapak gimana sebenarnya? Sebenarnya gampang jadi dalangnya yang pasti yang kalah. Oh, oke. Yang bagus itu Pak PND kan ya? Tidak ada, KPU itu pasti jelek di mata yang kalah. Ya. Nggak mungkin yang menang melakukan itu. Iya, logika itu. Iya. Itu siapa orang tentu kita nggak bisa tunjuk hidung ya kan ya. Tapi orang bisa mengatakan ya pasti yang kalah yang akan melakukan protes, yang untuk bisa mengatakan mengatakan curang-curang ini pasti yang kalah. Iya kan ya kalah. Dan itu makjelet. Ini kan budgetnya gitu aja. Make sense. Tadi kita nggak etis untuk mengatakan personal gitu kan ya. Personal atau orang bisa dinilai ya para orkestranya sudah bisa ditelah. Berhubungannya apa menurut Bapak? Jadi kalau tadi ya Bapak bilang kita bicara gitu kan soal konsultasi dan sebagainya. Berhubungan nggak Pak dengan degradasi karakter bangsa Pak? Ya. Bisa dibilang seperti itu nggak Pak? Saya rasa sih bisa aja bisa masuk dalam kata orang politik bisa aja kemana-mana gitu. Makanya sekarang ini kita minta kepada generasi kita be smart gitu kan ya, bahwa sesuatu yang Anda baca, yang Anda terima melalui sosial media itu informasinya itu tolong diseleksi. Saya rasa upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada kita yang suka bermain medsos cukup ya, bahwa jari Anda itu sangat berbahaya gitu kan ya. Dan saya pikir juga bisa masuk ke sana ya, kita itu istilahnya dibodoh-bodohin. Ya. Dalam komunikasi itu kan ada yang namanya chamber echo ya, echo chamber ya, echo chamber. Memang dalam sosial media ini memungkinkan kita itu seperti katak di bawah tempurung ya. Informasi yang kalau kita bersosialisasi dalam sosial media itu hanya dengan itu aja, berarti informasi yang kita terima ya hanya berputar di situ-situ aja. Nah,
Dalam teorinya, informasi yang salah, yang diterima berulang-ulang, itu bisa dianggap sebagai kebenaran. Iya kan, kebenaran. Sama kita juga, kalau sini mengatakan ini curang, sini mengatakan ini curang, sini mengatakan curang. Lama-lama kita, jangan iya curang juga kan. Ya? Kita nggak. Dan kebetulan masyarakat kita ini adalah salah satu masyarakat yang paling banyak menggunakan sosial media di dunia. Ya. Dan itu sangat mudah melakukan itu. Ya, kan mereka dan mereka itu lebih selektif gitu kan ya. Selektif menerima. Dalam ini teorinya disebut confirmation bias gitu kan ya. Betul. Kita tuh hanya mau menerima ya kalau tadi nih. Kalau tadi kita dalam echo chamber itu kita udah menganggap bahwa kayaknya ini benar nih. Nah, informasi yang berikutnya kita tuh lebih cenderung untuk mencoba membuktikan bahwa ini adalah benar, orang ini salah. Informasi lain kita tolak. Betul. Iya, Ini gimana Pak? Solusinya ketika kita berada di situ titik itu gimana? Ya, kita minta memang bagi orang yang mengerti sosial media, jangan hanya masuk ke salah satu grup aja. Ya, masuk ke grup-grup lain yang mungkin bertentangan dan seterusnya, dan mungkin kita tuh nggak suka gitu kan ya, nggak suka. Kenapa kita nggak suka? Karena tadi kita tuh udah sudah percaya banget tuh bahwa informasi yang ini benar. Coba masuk ke tempat lain sehingga kita dapat perspektif yang berbeda. Iya, berbeda. Kadang-kadang kan kalau udah kita percaya itu ya tadi itu informasi yang kita nggak suka lalu kita tolak. Ya, kita nggak mau. Oh, nggak benar tuh. Saya nggak mau, langsung di. Harusnya dilawan ya Pak. Harusnya diterima, gitu kan ya, terima. Kita ini cerna. Emang harus ini yang beda ya Pak. Iya. Nah, sosialisasi bersosmed itulah yang sebenarnya yang harus kita inikan. Ya, kemarin itu Pak, izin Pak, kemarin tuh kita sempat bahas Pak, sempat bahas bahwa gini Pak, ketika lu bermain sosmed, apapun bentuk sosmednya, di situ ada algoritma. Ketika lu misalnya let's say kita suka warna merah, gitu kan, kita akan nge-post ataupun kita akan menonton warna merah, maka algoritma itu akan selalu di warna merah tersebut, gitu ya Pak. Kurang lebih begitu ya. Nah itulah yang tadi Pak Indra maksudkan bahwa kita tuh kayak katak dan burung adanya di situ. So tips dari Bapak, solusi dari Bapak untuk keluar dari zona itu harus beda ya Pak. Ya mungkin nggak perlu nggak apa-apa, kita join lah yang lain ya. Terima perspektif. Terima informasi yang lain. Memang di sosmed seperti itu. Coba aja kita belanja gitu ya, mau misalnya belanja. Baru dia lihat lagi mau ini. Besok muncul langsung yang menyarankan kenapa nggak ini dan seterusnya. Memang yang lebih baik dibikin seperti itu. Itu kan Pak. Iya. Yang begitu juga di X ya, sama kayak gitu. Walaupun saya nggak begitu suka. Iya. Itu Pak, kita ngerinya gini, itu masuk ke, kalau kemarin bahasaku itu masuk ke ketahanan ini Pak, ketahanan berbudaya Pak, berkehidupan, bermasyarakat Pak. Bersosial. Jadi ketahanan itu tuh emang udah dilunturkan gitu loh. Iya. Belum supaya emang kita nggak punya lagi yang namanya ibaratnya antibody lah ya, gitu kan, tahu gitu, kepekaan, ini benar nggak sih? Suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang-kadang, benar ya Pak. Jadi ketahanannya kita yang udah diserang tuh sama banyak virus cinta, bukan cinta. Kebencian. That's it. Ini bahaya sekali. Kan ini itu kan ini kita nggak maunya setiap kali pilpres kita jadi terkotak-kotak. Kita kan maunya tuh ini namanya pesta demokrasi. Siapapun pemenangnya, kita shake hand lah, kita mengakui dengan berbesar hati dan mudah, bukan maksudnya. Kita kembali lagi. Itulah Pak. Kita tuh mengactionkan itu Pak. Jadi politik secukupnya, setia kawan selama. Ujung-ujungnya ngopi Pak. Kadang-kadang pinjam 100 bro.
Iya, geser dulu bro. Kalau kita analogikan tadi kayak orang panjat tebing tadi itu, yang di atas sana itu beneran orang putih. Iya. Iya, yang akan diperebutkan sama orang. Iya. Siapa menang kan orang putih. Yang lain kita ini, ya kan ya, pusing sebenarnya. Ya bukan yang lain. Kalau tadi mengenai sosmed dan dihubungkan dengan ketahanan bangsa, saya pikir sih sangat relevan. Iya kan Pak. Kita amati. Iya, betul. Amati. Yang pertama itu memang tadi saya bilang itu masyarakat kita itu termasuk kalau saya nomor satu di dunia dalam bersosial media. Iya. Karena apa? Karena memang karakteristik bangsa kita itu memang suka guyup. Ya, tadinya guyupnya itu di tetangga, sekarang iya sebenarnya dia. Iya. Pulau. Nah, tapi sekarang itu konten-kontennya itu ya gampang untuk disusupi, ya, susupi dengan aspek-aspek kebencian. Ya kan ya. Dan nah itulah kadang-kadang orang kurang aware. Orang yang mengemukakan kebencian yang diperdebatkan itu adalah esensinya. Esensi, bukan mengenai kulitnya. Nah, makanya dalam kita beragama, kalau kita membenci apalagi menghujat orang lain, sebenarnya itu sama aja menghujat diri sendiri. Dalam psikologi ada itu, ya terlalu inilah kita terangkan bahwa sebenarnya karakter kita itu bisa dilihat dari seberapa banyak kita itu mengucapkan kata-kata kebencian itu tadi. Ya, orang bisa menilai. Apa? Karena pastilah kebencian itu menunjukkan bahwa kita selalu negatif. Sosok yang negatif. Itu negatif. Yang kita lihat itu selalu negatif. Dan memang di kita itu budaya kita, yang mungkin perlu juga kita itu sangat gampang untuk menjelekkan orang, ya, melihat hal negatif daripada melihat yang positif. Iya. Yang melihat yang positif. Dan dan biasanya kita nggak balance. Nah, kalau kita sudah sampai di level yang lebih tinggi komunikasi kita, itu kita kan selalu kalau kita mau kritik itu lebih banyak yang kita kemukakan aspek positifnya justru. Ya. Saya pernah belajar itu karena kita manajer ya, bagaimana memberikan feedback kepada bawahan kita, selalu pakai sandwich. Baiknya apa ini orang, kan ya. Kemudian yang perlu ditingkatkan apa, kemudian kita tutup lagi dengan yang lain, gitu kan. Dan selama itu kalau kejelekan itu tidak pernah kita katakan, kita label itu sebagai kejelekan. Selalu kita katakan hal yang bisa ditingkatkan. Ya. Itu nggak menyakiti. Nggak menyakiti ya. Kalau Debbie misalnya suka datang telat, gitu kan ya, datang telat. Saya katakan ya Bu Debbie ini selama ini saya lihat sangat rajin, ya kan ya, selalu on time, ya kan ya, on time, dan saya sangat mengapresiasi itu, misalnya kan ya. Akhir-akhir ini saya lihat ibu terlambat 3 kali, kayaknya dengan dia ya 3 kali, ya kan ya 3 kali. Mungkin ibu bisa terangkan saya kenapa sebabnya, ya kan? Tapi menurut saya akan lebih baik itu diperbaiki sehingga mungkin ada yang bisa saya bantu supaya itu kembali lagi ya seperti yang saya indikan, gitu kan ya, ibu pada umumnya udah bagus. Gitu kan, saya nggak mau ibu dianggap sama orang lain dianggap sebagai pegawai yang malas dan seterusnya, gitu kan ya. Itu kan sama sekali nggak sangat objektif dan banyak positifnya daripada yang negatif. Tapi kita budaya itu kurang Pak. Tadi berpengaruh ke gini Pak. Tadi kan Bapak sempat sebut karakter ya. Jadi kalau menurut Bapak karakter bangsa kita nih mundur, naik apa gimana Pak menurut Bapak? Dengan fenomena sekarang ya, kondisi yang sekarang lah. Gimana Pak? Ini memang sangat bisa diperdebatkan ya, Menurut saya selalu melihat positifnya ya, bahwa menurut saya sekarang ini orang sudah sudah berani lah katakan bahwa saya adalah orang Indonesia.
Oh, oke. Oke. Kalau menurut Bapak Ya. sudah di situ ya? Oke. Indonesia, ya. Memang ada sebagian, menurut saya itu mungkin sebagian kecil, tetapi cukup noise. Oh, oke. Ya, Oh, kecil tapi noise. noise ya, yang cukup noise, yang mencoba mengatakan yang tidak begitu bangga Iya. dengan Indonesia. Hmm. Tapi sebaliknya, kenapa saya katakan noise? Kan yang ngomong aja, omong doang. Ketika misalnya kita suruh misalnya, ya kalau kamu suka Indonesia, coba Anda sebulan dulu di negara lain lah, Negara lain. bangsa lain. Nggak mau. Nggak mau. Paham. Oh kan? Paham. Iya. Gitu. Ini ya yang saya lihat. Iya. Dan saya yakin ya sekarang ini orang ini ya salah satu manfaat dari sosial media yang kita lihat itu orang mulai lihat, wah negara saya ini keren juga ya, gitu ya. Banyak orang asing yang memberi komentar bagus gitu kan ya, bagus. Dibandingkan sekarang ini orang lihat gimana susahnya hidup misalnya di Irak, seperti tekanan konflik terus gitu kan ya, dan seterusnya. Atau mungkin di Papua Nugini yang tetangga kita, atau mungkin di Timur Leste yang tingkat kriminalitasnya tinggi, Betul. ya kan ya. Orang di sini jalan malam jam 12 malam pun nggak ada yang ganggu dan seterusnya. Itu orang kan nggak nyampe ke situ, ininya bikin ke situ. Anggap kita jelek terus, padahal sebenarnya saya udah. Atau mungkin ini Pak, kalau Bapak bilang seperti itu tadi ya, boleh nggak Pak saya bilang berarti ada pola komunikasi yang sangat perlu diperbaiki dong soal nation building ini Pak, soal kebanggaan atau nasionalisme kita sendiri Pak. Iya, sebenarnya sih sangat perlu. Iya. Karena apa? Karena pola masyarakat kita berkomunikasi sekarang ini itu jauh berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Iya. Karena polanya berubah. Karena sumber informasi yang sudah begitu beragam. Iya. Otomatis cara-cara lama mensosialisasikan sesuatu gagasan, ya, program atau inisiatif pemerintah itu harus berbeda. Iya. Berbeda. Ya. Nggak bisa lagi Cara lama. ini cara lama, ya cara lama. Harus berubah. Nah, karena kita tahu bagi yang expert di bidang komunikasi, dia sangat paham itu apa kekuatan kelebihan salah satu media dibandingkan dengan yang lain. Ya, dengan yang lain. Mereka sangat paham itu. Seharusnya dicocokkan dengan itu. Ya, cocokkan dengan itu. Dan saya yakin teman-teman yang biasa di marketing communication sangat memanfaatkan itu. Iya, betul. Ya, itu pertama. Yang kedua, saya lihat untuk memahami sesuatu konsep itu tidak cukup hanya melalui narasi. Yes. Ya. Yes. Ada namanya levelnya AIDA, ya, yang paling ya, awareness, interest, desire, action. Tapi kalau kita mau merubah sesuatu, itu harus mulai dengan awareness dulu ya. Awareness itu mungkin hanya melalui verbal, ya. Kemudian untuk meningkatkan interest, ya perlu mungkin ada picture-nya, musiknya, kan ya. Gaya komunikasi. Bukannya ubah, nggak cukup hanya itu. Oh, saya udah umumkan di koran, saya udah sosialisasikan melalui ini, nggak cukup. Ya, nah itu supaya dia lebih desired gitu kan ya. Mungkin perlu ada contoh, perlu ada ada aktivitas. Contoh misalnya, boleh nggak sekarang ini kita pengen meningkatkan bonding antar satu kampung misalnya ya. Nggak bisa tuh, ibu sekarang kita bonding ya nggak bisa. Itu kan ya. Harus diikuti tadi itu, ya mungkin perlu ada gathering, orang pegangan tangan, gitu kan ya. Ini orang merasakan. Jadi nggak hanya level kognitifnya, ya berpengaruh, efektifnya sama psikomotoriknya dan terlibat. Jadi orang itu betul-betul paham, ya paham. Jadi banyak kan, udah kita sosialisasikan kok,
Ya, orang aja yang nggak bisa nangkap gitu. Kan ada orang mengatakan seperti itu. Iya. Jelas mungkin baru di level A-nya aja. Berarti ya. Iya. Baru di level A-nya aja. Orang baru aware. Kalau dikasih kuesioner dia bisa jawab. Iya, betul. Jawab dia hafal luar kepala. Ya. Iya. Nah itu keren sih Pak. Itu keren. Makanya kita kemarin concern Pak. Kalau bicara soal itu gitu ya. Kemarin kita sempat ngobrol. Indonesia nih, bangsa kita ini kan punya Pancasila. Iya. Seharusnya itu kan bisa jadi benteng, ibaratnya kan fondasi, landasan kita untuk bagaimana pedoman ya kita bermasyarakat, gitu kan, bersosialisasi, bernegara, bahkan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan nggak usah muluk-muluk deh. Misalnya tantangan sehari-hari, tantangan kayak tadi tuh Pak, kata dalam tempurung, cari dulu infonya bro, kan gitu kan, ya kan Pak. Izin bicara juga Pak, kalau sekalian perkenalan juga ya. Artinya gini, di orkes ini kan junjung tinggi originalitas. Iya. Jadi kadang-kadang kita tuh bicara tuh ngablek dulu Pak. Karena kan kata gini, karena kita punya misi. Kita punya misi Pak. Kita punya misi bagaimana menerjemahkan bahasa-bahasa yang menurut anak-anak sekarang tuh lu so ideologis banget sih gitu kan. Lu baku banget sih gitu kan. Nah ini kita udah coba praktekin sih Pak. Kita udah coba praktekin Pak. Ya, tadi kan makanya aku sempat sebutin tuh ada beberapa yang aku underline, ada beberapa yang tadi aku sebutin seperti tadi itu. Yang apa sih bro gitu kan? Nggak gitu juga, lu harus coba cari informasi tandingannya lah gitu ya, komplementarnya gitu loh supaya lu bisa paham gitu. Terus pola komunikasi gitu kan Pak. Memang banyak akhirnya kita sampai pada kesimpulan pemerintah ke depan itu menurutku aku sih nitip satu tuh sebenarnya yang paling concern tuh adalah pembinaan ideologi Pancasila dengan cara yang bisa diterima dan untuk menjadi kebanggaan kita gitu, Pak. Itu PR banget loh karena saya ngeliat gini Pak, contoh ya saya punya pengalaman Pak, karena bidang saya media visual lah gitu ya. Nah, tapi memang bukan news sih, Pak. Saya bicara waktu gini, Pak. Amerika, dia punya Hollywood, bro. Lu tahu nggak, ngeh nggak gitu, bahwa dari tahun berapa tuh dia bikin 40-an sampai sekarang, dia bikin karena itu salah satu propaganda negara. Betul. Dari itu sosialisasi nasionalisme. Kita nggak ngeh kan gitu bahwa negara mendukung itu. Gitu kan, kita lebih tahu, kalau dulu kan lebih tahu apa sih Superman gitu kan Pak, ini Wonder Woman gitu kan, kelihatannya sepele. Terus dulu penjahat yang jadi jagoan kan gitu ya, kalau sekarang temanya gitu semua gitu ya. Itu lu perhatiin nggak, itu selalu Amerika yang menang. Nah, negara kita ini mungkin pemerintah ke depan mudah-mudahan bisa concern ke situ, karena ini gerakannya harus TSM Pak, terstruktur sistematis masif. Bukan itu kecurangan COVID. Jangan itu bukan. Itu harusnya di-convert ke hal yang positif TSM-nya. Kita ngomong mengenai film tadi ya. Banyak orang yang tidak sadar. Saya tanya sama di produser dan sutradara dan skrip writer dari film-film Amerika itu sangat nasionalis. Betul. Ya. Contoh aja misalnya ya. Anda ngomong apa? Avenger. Iya. Coba lihat karakternya. Iya. Selalu ada negro. Yes. Ada Asiannya. Iya. Ya, ada Hispanicnya. Iya. Iya kan? Biasanya yang ada juga yang Yahudinya. Paling-paling Israel. Ya, biasanya betul-betul karakter itu ada sih. Mewakili semua. Armageddon misalnya, tim gitu. Power Ranger. Yes. Ya. Yang terakhir nih Marvel. Itu selalu seperti itu. Apalagi film Platoon. Iya. Selalu seperti itu. Iya, sampai juga. Mereka itu mau mainnya di Amerika. Ya, begitu beragam. Ya, mereka tampilkan. Ya, itu saya bilang karena apa? Karena kesadaran dari sinemais mereka itu sangat tinggi. Nah, saya pikir langkah ke depan yang kita minta
pada teman-teman Kominfo itu untuk mencoba memberikan kesadaran lah, Betul. ya kan ya, kepada produser untuk selalu menampilkan karakter keindonesiaan. Iya. Betul. Ya, Indonesiaan. Jadi orang lihat, oh ini Indonesia nih. Iya. Tapi kadang-kadang susahnya Nggak bikin film horor. karena independen Iya, independen. Kan dia diiniin gitu kan. Ada lagu juga. Iya. Kan memang harus ada transisi ya. Masalah masyarakat itu harus diberi asupan, maksudnya ya kan, supaya mereka jadi disukai juga. Karena memang kan ujung-ujungnya clickbait lah kalau media. Makanya tadi seperti Bapak bilang kan, itu narasinya itu yang serem-serem ini itu orang demen ngeklik. Kalau baik-baik itu kan orang lewat lah, ntar juga bisa dibaca. Aku inget ini Pak. Kalau saya sih melihatnya, karena saya berkecimpung di situ, memang sudah mau, bukan mau ya, mungkin sudah bahasanya mungkin sudah pernah dilaksanakan. Cuman akhirnya tadi peran pemerintah, cuman akhirnya cuma jadi basa-basi, Pak. Iya. Karena gini, kalau kita lihat Malaysia, dia punya Upin Ipin. Oh iya. Dia itu didukung pemerintahnya loh. Bahkan ibaratnya mungkin 50-60% itu based on budget pemerintah. Masih baru tahu tuh. Malah Pak di sini kan. Malah ini. Kemudian kalau dibilang gini Pak, menurut saya sih ini udah masuk ke fase revolusi revolusi mental bisa dibilang gitu. Cara satu contohnya itu kalau mau serius, revolusi peradaban masuk juga. Karena gini, perhatikan aja gitu kan bahwa Korea tuh dia kan SDM-nya kurang ya, jauh lah kalau sama Indonesia. Tapi dia menjadikan K-pop dan drakornya itu sebagai salah satu sumber daya loh. Iya. Selain Samsung. Iya. Sumber devisa. So itu semua loh. Kalau kita kan punya emas, punya boksit, punya semuanya ya, batu bara. Mereka kan jauh kurang dari kita, mungkin bisa dibilang ada. Tapi itu dijadikan sebagai sumber daya itu loh. Tapi ini juga bro, biasanya kan kalau orang kepepet jadi kreatif. Iya. Kayak kita nih sekarang nih. Kalau kita yang udah kaya raya ini istilahnya malah ya udah gitu loh. Tapi kadang-kadang jadi diminta boboin. Iya. Nggak boleh mesti bangkit nih. Makanya kan kita sampai ini kayak ke Pak Indra gitu. Jadi bisa ada. Ya, buat pemerintahan ke depan lah supaya kita bisa. Iya, ya Pak. Indonesia harus benar terstruktur, sistematis dan masif. Sebenarnya kalau kita mau membangun karakter building tadi bangsa itu, ya nggak bisa lakukan hanya satu sektor tadi. Nggak bisa. Ya. Satu lagi yang saya lihat itu adalah di Amerika itu, Anda lihat di Amerika, even Malaysia, ya. Ternyata kita nggak terapkan. Jadi kemana Anda pergi melihat itu selalu ada bendera Amerika. Itu betul Pak. Ya, kita nggak menginginkan ya apa aja kan ya. Di orang itu masuk ke bawah sadarnya dia. Iya, mau ke sadar dia masuk subliminal otaknya dia itu Amerika. Iya, kayak tadi itu kan sebenarnya kayak beragaman aktor tadi itu, keragaman peran tadi itu, ya kan ya. Itu kemudian simbol-simbol tadi itu bendera ya. Kemudian ada simbol teknologi dan seterusnya. Itu masuk ke bawah sadar orang. Betul. Ya. Sehingga dia betul-betul I'm American. Dia bangga. Betul. Nah, zaman Rembo. Iya. Itu nggak bukan berarti itu kebetulan. Betul. Ya, itu didesain. Kalau Rembo itu kan gara-gara satu orang aja kacau. Satu bunker ini desain dan menerapkan ilmu komunikasi tingkat tinggi itu. Betul, bukan ini. Orang bilang kita happy kayak gitu kan. Contoh misalnya ya, orang merampok bank, ya kan ya, penjahatnya itu uangnya selalu dibuang. Iya. Lalu uang gitu kan ya. Itu menunjukkan bahwa ya Anda itu nggak baik gitu kan ya. Ambil ininya aja lah, ya dan seterusnya. Itu saya nggak tahu bagaimana mereka bisa kita bisa Pak. Iya. Kita bisa Pak. Justru saya dari bicara gini
gue jadi timbul optimisme baru nih. Karena nyambung nih buat pemerintah ke depan, gue jadi timbul optimisme, artinya ada celah, ada peluang, masih ada yang bisa kita suarakan, kita lakukan gitu kan untuk peluang ke sana. Karena benar Pak, tadi bicara tadi alam bawah sadar. Saya jadi ingat gini, waktu itu Mas Gibran cawapres kita gitu kan Pak. Kan pernah waktu itu kan pernah statement bahwa investasi. Benar ya Pak? Ini adalah investasi yang kita lakukan sekarang, investasi buat ke depan karena menuju Indonesia emas 2045 yang kita akan tuju. Jadi harusnya, nah berkaitan sama ini investasi juga Pak yang harus kita Itu kayak Mas Baba bilang tuh kan, kalau lagu Indonesia Raya bangunlah jiwa. Jiwanya nih kadang-kadang tadi bangun, waganya terus. Ada program yang gratis, susu gratis. Tapi kalau mentalnya ini nggak ikut dibangun, susah. Satu hal lagi menurut saya yang bisa dilakukan oleh pemerintah ke depan itu adalah lebih sensitif ya untuk memperhatikan keberagaman bangsa kita. Yes, betul. Saya nggak sebutkan negaranya mana ya. Mereka itu dalam satu perusahaan itu bagian HR-nya itu memperhatikan proporsi dari etnis, agama. Line up-nya ini dia komposisinya ya Pak. Ya. Jadi nggak bisa itu Jawa semua, gitu kan yang Chinese semua, gitu, Padang semua. HR itu sangat selektif mengatakan, saya butuh nih bagian accounting. Accounting nggak butuh, saya sebenarnya wanita. Etnisnya Cina. Contohnya itu. Dia mencoba mencari seperti itu. Walaupun komposisinya itu tidak selalu ini, tapi dalam suasana itu suasana ke-Indonesia itu muncul. Keberagaman, kebinekaan, Pak, betul. Jadi kalau misalnya kita bergaul hanya dengan satu etnis, itu tadi bicara mengenai kata di bawah kurung itu. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Menurut saya itu harus contoh dulu sebenarnya pemerintah sebenarnya. Yang harus perhatikan, misalnya komposisi agama di Indonesia itu 85%, 85%. Seharusnya komposisi di organisasi itu 80%. Ya. Kemudian ada lagi agama lain dan seterusnya. Ada etnis misalnya Jawa mungkin 60%, yang lain Padang dan seterusnya Jadi terjadi komposisi kepegawaian yang betul-betul beragam mencerminkan Indonesia. Ini kalau lihat, ini Indonesia. Betul. Kebinekannya diaplikasikan. Bukan hanya omongan. Dan itu bagus. Ini yang kita katakan affirmative action ya. Affirmative action. Dia ada memang sungguh-sungguh tertentu yang perlu kita affirmative action kan. Kalau memang dia masih minoritas ya. Contoh misalnya teman-teman kita dari Papua. Iya. Satu kantor misalnya Jawa semua isinya. Iya. Ya kan ya? Betul Pak. Ini udah kasih lah 1 ke 2. Ya kan ya? Maksudnya mana? Bisa berkomunikasi. Betul. Karena apa? Karena stereotyping itu terjadi karena kita kekurangan informasi. Betul. Ya. Orang mengatakan misalnya orang yang nggak pernah kerja satu kantor dengan etnis Chinese misalnya, dengan China. Informasi yang dia dapat, hanya informasi yang dari sosial media tadi, maksudnya karakter China seperti ini. Tapi kalau dia sudah bergaul, itu akan berubah semua. Biasanya jelek-jelek tuh Pak, pelit lah. Maksud saya dari Padang, begitu juga ya. Orang Padang, kok setelah lihat Pak Indra nggak kayak Pak Indra. Benar. Karena gini Pak, kan yang seperti Bapak mau kita ngomong, kalau di organisasi mix ya. Tapi lucu sekali, respon mereka tuh jadi begini, karena kita kan ada yang dari TT, Jawa. Jadi kalau yang dari Jawa, itu baru ini loh, tapi ternyata jadi maksudnya dia itu ada hal yang menurut dia unik, yang dia pengen gali, dan ternyata dalam kehangatan mereka sama. Jadi nggak hanya taunya kalau dari timur tuh mungkin panasan gitu ya. Padahal pelawak-pelawak banyak di sana ya. Yang
itu hanya bisa di Benar-benar. untuk tahap pertama itu perlu di affirmative action. Harus diprogram. Lama-lama itu jadi apa kebiasaan orang sensitif. Iya. Jadi tugas pemerintah sebenarnya memang jangan hanya mengafirmatif actionkan perempuan. Itu benar-benar. Tapi juga mengafirmatif lagi memang ke beragam etnik. Iya, beragam. Untuk menggambarkan bahwa kita itu memang Bhinneka Tunggal Ika. Kita beragam. Itu kan ya, beragam. Tapi Itu, memang itu. Luar nggak biasa. salah sih kenapa. Luar biasa. Nah, ini kan juga apa? Iya, Dokter di bidang manajemen ya. itu. Itu auto manage gitu. Iya, Pak. iya, iya. Nah, it's about all about gimana kita memanage lebih keberagaman ini Iya. supaya bisa apa? Berinteraksi, iya kan? Jadi tercipta suatu ruang Iya, benar-benar untuk komunikasi yang jadi blend. Iya, iya, iya. Luar biasa. Mantap, mantap. Di belakang ada mau nanya nggak tuh? Hah? Oh, dia tadi. Enggak, kita mencoba ngeri-ngerinya nih. Iya. Tanya berat. Ringannya segini ya. Di belakang mau nanya. Ya, tadi ini Pak, tadi titipan katanya. Enggak benar. Kayak gini Pak, yang belakang. Bro, titip dong. Biar nasionalismenya tambah kalau di tempat-tempat ramai, bandara atau mall itu paling nggak ada sisipan lagu Indonesia Raya sedikit dong gitu. Buat diwajibkan lagu kebangsaan dong gitu buat ini gitu. Ya Bu. Saya melihat ya, kalau kita lihat bandingkan bandara Kuala Lumpur ya, KL sama Changi, bandingkan sama Cengkareng, Soekarno-Hatta, coba lihat benderanya. Ada. Mana masuk ke Changi, bendera Singapura di mana-mana bendera. Kalau masuk ke KL itu bendera ini. Iya. Kita enggak. Kalau kita potret, ya, Cengkareng, kita nggak tahu itu. Di mana? Betul. Iya. Ya, nggak ada. Luput tuh. Asal jangan ada bendera. Nggak ada. Tapi kalau ada potret misalnya si Changi, Udah tahu itu. iya nggak, oh Changi ada bendera di sana. Gitu kan ya. Atau di Kuala Lumpur. Masa kita jauh-jauh lah. Iya. Ya. Jadi saya ngelihat kayak gitu. Ya. Karena itu mengatakan apa? Karena karakter itu dibangun dari otak bawah sadar. Alam besar ya, betul. Itu yang membentuk simbol itu bicara. Ya. Betul. Jadi jadi beneran karakter Indonesia misalnya kayak ukira, ya mungkin ada relief atau yang hiasan yang menunjukkan keindonesiaan. Itu harusnya ditonjolkan di muka atau Indonesia. Di apa? Contohnya yang mana tuh apa? Di airport. Airport itu kan muka kita. Betul. Orang pertama kali datang situ. Betul. Iya Pak. Itu kayak gitu. Jadi ini Indonesia. Gitu loh. Itu juga di tempat-tempat lain. Kalau di kantor kan sudah. Ya ada potret ya, presiden, bendera, Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Kalau Pancasila. ada kantor yang belum ganti-ganti. Bercanda. Oh yang mana? Bendera tadi saya nggak kepikir loh ya. Iya sih ya. Coba Ini lihat. plain banget ya kalau Cengkareng itu ya. Jadi kita nggak bisa bayangkan foto ini di New York apa di Kennedy apa di mana itu nggak lihat canggih gitu kan ya. Tapi Indonesia bukan. Tapi coba di potret di Singapura bendera Singapura. Betul Pak. Baru bisa ini kan. Itu sepintas masuk ke bawah sadar. Oke, perlu kita sampaikan juga Pak Prabowo, Mas Gibran. Ayo Mas, kita bangkitkan Pancasila Mas, supaya nasionalisme lebih lagi Mas. Dan juga simbol-simbol kenegaraan. Simbol kenegaraan itu harus ini, karena itu menunjukkan kebangsaan. Ya. Atau lagi yang menurut Bapak saya yang perlu kita tanamkan yang mudah itu adalah bahwa negara kita ini itu bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Betul dong. Kenapa? Karena yang pertama yang kita kuat itu adalah mengenai nilai-nilai kebangsaan kita. Ya, kita tuh sangat bersyukurlah bahwa kita dengan keberagaman etnis seperti ini, kita tuh sampai sekarang
aman-aman aja itu ruko. Betul. Ya kan ya, kita menghargai teman-teman yang beda kulit sama kita dan seterusnya. Dengan tadi itu dengan catatan-catatan tadi itu ya, walaupun seperti itu, ya kita sudah seperti ini gitu kan ya. Betul. Apalagi kalau memang tadi dibangun lagi yang tadi itu bukan lebih bagus lagi, betul. ya, biasa lagi. Ya, apa misalnya, nggak usah jauh, bahasa aja. Iya. Sekarang di tetangga kita Malaysia itu membangun bagaimana mereka itu bisa berbahasa Malaysia. Itu sulit sekali. Karena anak mudanya yang tua-tua juga suka pakai bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Karena cuma 3 itu ya. Kalau dipikir, Tiga besar. Chinese kan. Sama Tami. Dibanding kita yang ribuan. Ya. Mereka nggak ini, ya. Mereka sangat kagum dengan kita. Bagaimana kita mau bisa berbahasa Indonesia. Karena teman saya bilang dari Malaysia, terus saya juga bingung kenapa kok Chinese di Indonesia kok pinter banget berbahasa Indonesia. Bilang jangan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bisa begitu katanya kan? Bisa begitu. Betul, saya bilang gini ya. Sekolah kita bahasa Indonesia, saya bilang. Di luar kita bahasa daerah masing-masing, saya bilang. Ya kan ya? Nah, bahasa tadi itu yang membangun kebangsaan kita gitu kan ya, kebangsaan. Itu kita harus nggak ada di dunia yang complicated di Indonesia ini. Dan betul kalau tidak dari awal itu kita sepakat dengan itu akan susah. Jadi sebenarnya kemerdekaan 1945 itu sangat besar pengaruh jasanya Sumpah Pemuda. Cuma Anda bayangkan kalau kita nggak ada Sumpah Pemuda, saya yakin untuk pintunya di situ, Pak. Itu betul ya. Terus yang kedua saya bilang yang perlu kita inikan juga adalah dengan penduduk 270 juta, ya kita dengan sumber daya alam yang begitu luar biasa, ya itu baru digenjot sedikit aja zaman Pak Jokowi gitu kan. Itu bisa luar biasa. Kita masuk G20 ya. Betul, kita masuk negara yang nomor 16 mungkin dengan GDP terbesar di dunia. Betul. Yang perannya itu ya bukan kaleng-kaleng. Betul. Ya. Dan kita juga harus menyadari bahwa walaupun kita mengatakan kita itu membina persahabatan ASEAN atau regional dan seterusnya, itu pada prinsipnya itu juga persaingan. Jadi harus menyadari itu gitu loh. Walaupun kita misalnya foto-foto itu sama pimpinan itu foto ASEAN atau G7 G20 gitu kan ya. Itu mereka itu ada kompetisi di situ. Iya. Kompetisi di situ. Nah, orang muda itu harus menyadari gitu loh, menyadari hal tersebut bahwa budaya luar yang masuk ke kita itu adalah bisa kita duga itu adalah merupakan perang budaya. Ya, perang budaya. Nah, budayanya apa? Ya, nah tadi itu ujung-ujungnya nanti ekonomi. Kenapa K-pop misalnya kan ya, drakor dan seterusnya. Ujung-ujungnya itu adalah memasarkan produk-produknya Korea, ya. Nah, maksudnya apakah itu jelek? Ya nggak jelek juga sebenarnya. Itu bisa kita dari positifnya. Kenapa kok kita tidak meniru itu? Iya. Ya, meniru itu. Nah, jadi menurut saya yang satu pesan juga kita sampaikan kepada Pak Prabowo nanti kalau menjadi itu diplomat kita yang ada di luar negeri itu ya jangan hanya memikirkan kemewahan yang mereka terima gitu ya. Mereka itu adalah agent kita. Bawa misi. Ya. Dan kita punya potensi untuk itu. Sangat. Potensi. Kita sekarang mulai Alfamart itu ada di Filipina. Iya, betul. Produk kita kayak Indomie dan seterusnya di Afrika. Iya. Kita punya potensi itu banyak kok yang bisa kita kembangkan. Iya, kembangkan. Banyak kok yang kita tinggal di gosok sedikit. Gosok, caranya gimana? Iya, komit. Tesnya selesai. Saya dulu pernah ya, waktu sekolah di Australia, kita tuh mengadakan Asian Night. Oh, oke, Asian Night. Ya.
itu kita satu malam mencoba menyajikan culture Asia dari macam-macam negara yang tampil itu. Kemudian kita itu mempromosikan lah pariwisata dan seterusnya. Itu teman-teman dari Thailand itu gampang banget cari poster-poster mengenai apa dan seterusnya. Saya pergi ke travel bureau sana, saya pinjam semalam gitu ya untuk Indonesia, nggak ada. Nah, kan? Ada. Itu dulu ya. Kemudian sekarang udah berubah. Akhirnya apa? Saya pergi ke konsulat, saya tanya, saya mau ada SNS, ada nggak kita punya poster-poster promosi pariwisata kita? Oh, ada. Di gudang nggak? Di gudang. Aku ambil semua ya, pasang dan seterusnya, gitu kan ya. Mereka melihat gitu. Ya, mereka itu kebanyakan ya tahunya Indonesia itu Bali ya. Iya. Ini dia nggak tahu yang lain yang. Saya rasa sekarang juga banyak perubahan mungkin ya, kemudahan ya. Iya, banyak perubahan juga. Iya, banyak yang seterusnya. Tapi saya pikir ya harus diinginkan. Iya. Susah itu. Iya. Apa namanya? Pak, saya udah di jam nih, Mas. Tapi enaknya mau ngobrol. Iya, Pak. Tapi ini Pak, kalau di sini kita nggak sebut episode, kita sebutnya edisi. Tapi next edisi Pak, aku mau dong kita bahas itu Pak tentang penjajahan budaya tadi Pak. Boleh ya Pak? Boleh ya Pak. Karena itu jadi salah satu concern Orkes TV Pak. Iya. Di impact-nya udah ngerasa banget. Contoh yang paling inspirasi nggak usah budaya macam-macam lah ya. Kita WA aja, SMS, Assalamualaikum, apa kabar? Disangkanya kita basa-basi. Langsung aja lu. Itu adalah sponsor Orkes TV ya. Ya kan Pak, mana yang diterima? Mana yang diterima bro, bagi 100 dong. Itu the point nggak gitu juga. Makanya kalau saya bikin itu salam ini langsung langsung ini. Nah, kita menyiasatinya begitu ya. Tapi ketika kecil gitu, ketika kecil gitu kadang-kadang kan jadi besar. Iya. Hilang loh sebenarnya. Penjajahan boleh. Segi apa? Ya. Nah, ini Pak, izin Pak, Orkes TV, kita pakai bambu runcing. Tapi kita mencoba kita sudah do action untuk arah yang tadi kita bicarakan Pak. Orkes TV ini salah satu misinya Pak, kita membumikan kembali sila-sila Pancasila. Pak, dengan cara penyebutan muter di akhir episode. Kita muter nih Pak. Penyebutan Pancasila Pak ya. Boleh ya Pak? Iya, boleh Pak ya. Kita apa? Kita mulai ya. Dari Akademi boleh. Oke, sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.